pada semangat belum semuanya? Nah, kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu kita pagi ini. Nah, kita sebelumnya akan berdoa dulu ya adik-adik. Ayo kita semuanya berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang beribadah meskipun secara online. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, kita akan pujikan satu pujian, Bapakku datang padamu. Ayo semuanya bangkit berdiri ya adik-adik. Naikkan ucapan syukur.
itu. Ayo semuanya, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dibawakan Kak Esti. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua yang ada di rumah? Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Ayo, yang sudah siap, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa dahulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang indah dan cerah. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, bersabdalah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat ke-31 hingga ayatnya yang ke-35. Nah, adik-adik, ayo ambil Alkitabnya, kita akan membacanya bersama-sama. Sudah siap? 1, 2, 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang ku telah katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Nah, adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk menonton sebuah cuplikan video. Ayo kita lihat bersama. Loh, kok adik belum siap-siap? Iya kak, adik kan baru bangun. Adik juga lupa kalau hari ini hari Minggu. Iya,
kenapa juga adik ini baru bangun? Kan sudah tahu kalau hari Minggu kita pasti ke gereja, Dik. Iya tuh, Bu, marahin aja. Masa gitu aja lupa. Tadi malam itu adik nggak bisa tidur, makanya sekarang bangunnya kesiangan. Halah, bohong tuh, Bu. Palingan tadi malam adik tuh main HP terus. Adik gak main HP, Bu, Kak. Ya udah deh, kalau kakak sama ibu nggak percaya, adik gak usah ke gereja aja. Udah, anak ibu nggak usah nangis. Anak-anak ibu tidak boleh bertengkar, tidak boleh asal menuduh juga. Kakak sama adik itu harus ingat kalau kalian itu bersaudara, kalian harus saling mengasihi. Kakak juga ngingetin adik kalau besok ke gereja. Biasanya adik juga bangun sendiri. Kakak nggak boleh kayak gitu sama adik. Sudah, sebentar lagi kita mau ke gereja. Ayo adik sama kakak sama-sama minta maaf. Jangan bertengkar lagi. Dik, maafin kakak ya. Lain kali kakak juga akan ngingetin kamu. Tapi kamu juga harus ingat kalau hari Minggu itu harinya Tuhan. Makanya kita pasti ke gereja. Maafin adik juga ya, Kak. Ibu, maafin adik juga ya. Iya, sudah ibu maafkan. Ayo segera bersiap-siap, sebentar lagi kita mau berangkat ke gereja. Oke ibu, siap. Adik-adik, di dalam cuplikan video tadi, kita melihat bahwa ada seorang kakak beradik yang saling marah-marah, saling menyalahkan karena adiknya belum siap untuk pergi ke gereja. Ternyata adiknya bangun kesiangan. Akhirnya kakaknya marah-marah. Seharusnya sudah waktunya untuk pergi ke gereja, tetapi adiknya belum siap. Akhirnya mereka marah-marahlah, saling menyalahkan. Namun sang ibu mendamaikan mereka dan mereka akhirnya saling memaafkan. Nah adik-adik, cerita tadi menggambarkan bahwa hidup orang percaya adalah harus saling mengasihi. Seperti yang diperintahkan Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35. Tuhan Yesus memerintahkan para murid-muridnya untuk hidup saling mengasihi. Nah, siapa murid-murid Yesus? Murid-murid Tuhan Yesus adalah saya dan juga adik-adik semua dan semua orang percaya. Murid Tuhan bukan hanya ke-12 murid zaman dahulu, bukan hanya orang-orang yang mengikuti pada zaman Tuhan Yesus, tetapi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah murid Tuhan Yesus. Nah, Tuhan memerintahkan para murid-muridnya supaya kita hidup saling mengasihi. Nah, adik-adik, bagaimana caranya untuk saling mengasihi? Dari film tadi kita melihat salah satu wujud mengasihi atau bentuk mengasihi adalah mengampuni. Ada juga mengasihi itu bisa mentaati orang tua, adik, dan yang utama adalah taat kepada Tuhan.
itu adalah bentuk mengasihi kepada Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita, mati di kayu salib, dan bangkit sekarang ada bersama Allah Bapa di sorga. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus adalah tindakan yang nyata, bukti yang nyata bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua. Untuk itu, sebagai murid Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam hidup kita harus hidup saling mengasihi. Ada banyak sekali bentuk mengasihi. Adik-adik, nanti tugas kita sebagai murid Tuhan, kita harus melakukan kasih itu. Nah, adik-adik boleh mewujud nyatakannya dengan taat kepada papa mama, dengar-dengaran kepada papa mama, bantu-bantu papa mama, mau menolong, mau memaafkan, mau berbagi, kemudian mau membantu dan sebagainya. Itu juga wujud saling mengasihi. Nah, sekarang adik-adik, tugas kita hari ini, kita sudah belajar bahwa kita adalah murid Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk hidup saling mengasihi. Untuk itu, mulai sekarang kita harus mempraktikannya adik-adik. Kita harus hidup mengasihi. Adik-adik nanti di rumah boleh mempraktekannya. Mengasihi papa, mama, adik, kakak, teman-teman semua dengan cara bisa berbagi, mengampuni, kemudian rajin belajar, rajin datang ke sekolah minggu, taat baca Alkitab, taat berdoa. Itu juga bentuk kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada kita sesama umat Tuhan. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Ayo kita duduk manis, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk hidup saling mengasihi. Tuhan, tolong kami, anak-anak-Mu, untuk dapat mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kami semua, seperti Tuhan Yesus sendiri yang telah berkorban bagi kami, mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Saatnya kita di aktivitas. Aktivitas minggu ini kita akan buat ayat hafalan seperti ini. Ayat hafalannya ada di Yohanes 13 ayat 35. Tapi tidak sampai di sini. Biasanya adik-adik kan dikumpulkan seperti ini. Tapi kali ini untuk minggu ini adik-adik bisa foto bersama kakak, bersama adik, mama ataupun papa. Foto berdua dikirimkan dengan memegang ayat ini, dengan membentuk love. Dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing seperti ini ya. Oke? Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.